dipanggil Mira. Dan juga selanjutnya anak ibu sangat bisa memperkenalkan dirinya masing-masing ya. Ya, Kan? perkenalkan nama saya Nadira. Nama panggilan dan kelas. Nama Nadira Humaira, panggilan Nadira, kelas 89. Perkenalkan nama saya Suci Wardani, panggilan Suci, kelas 86. Perkenalkan nama saya Dara Nadira, panggilan Nadira, berkelas 86. Perkenalkan nama saya Raya Purwanatu, panggilan Nadia, berasal dari kelas 86. Perkenalkan nama saya Aira Brunisa. Perkenalkan nama saya Dayana Batisya, bisa dipanggil Mori dari kelas 8. Apakah semuanya sudah saling kenal? Sudah, Bu. Ada yang belum? Main game enggak main game sih kayak permainan nama, yaitu nanti kalau misalnya ibu tunjuk, nanti misalnya Suci, jadi ibu tunjuk Suci, kemudian Suci nyebut Bu Anda, Suci, dan Suci nyebut nama yang selanjutnya, tunjuk yang selanjutnya gitu. Yang nama yang ditunjuk itu sebut nama yang Suci, nama Suci kayak gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Misalnya ibu tunjuk Suci gitu, sebut Bu Anda, Suci, tunjuk lagi yang lain gitu. Saya tunjuk Naila kan, terus Naila nyebut nama ibu, nama Suci, terus nyebut Naila. Jadi dirangkai gitu. Nanti ulang lagi. Oke. Cepat. Yang lain. Nanti ya, yang lain lagi apa lagi? Aira, Kak Aini, Nadira, Wanda, Kori, Aira, Kak Aini, Suci, Rania, Bu Wanda, Kori, Aira, Aini, Suci, Nadira,
bisa menyampaikan pendapatnya. Kemudian berfungsi juga nanti menambah pertemanan kita, lingkungan pertemanan kita. Nah, kemudian sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Ya, boleh. Bimbingan konseling kelompok. Kenapa gitu ya? Tidak tahu kan? Ayah karena itu kependekannya BKP, bimbingan konseling kelompok. B, bimbingan K, konseling kelompok. Jadi P-nya ada di kelompok. Jadi kalau bacanya bimbingan konseling kelompok. Enggak, aku. Boleh lah, itu kan telokannya jadi BKP aja gitu. Ada. Nah, lanjut. Kemudian anak-anak itu secara sukarela kegiatan kita kali ini. Iya, Bu. Oke. Alhamdulillah. Kemudian dalam kegiatan kita ini anak-anak ibu semuanya harus aktif ya. Iya, Bu. Harus aktif menyampaikan pendapatnya. Kemudian nanti kalau misalnya ibu menyuruh bertanya atau menyampaikan pendapatnya, angkat tangannya dulu. Maksud ibu, angkat tangannya dulu kalau ingin berbicara. Bu, gitu. Nah, baru ibu persilakan, baru boleh ngomong. Oke? Oke, Bu. Nah, kalau nanti kita membahas sesuatu yang sensitif misalnya ya, atau pokoknya itu tidak boleh banyak orang yang tahu, jadi anak-anak ibu sangat berharap merahasiakan. Cuma kita aja yang tahu tentang apa yang kita bahas, gitu, apa yang pendapat teman-teman lakukan. Kemudian selanjutnya topik itu adalah hal yang akan kita diskusikan. Jadi topik itu ada dua, topik bebas dan topik tugas. Topik bebas itu dari anak-anak ibu bisa menjalankan topik-topiknya, membahas apa kita di kelompok. Kemudian ada topik tugas itu dari ibu menyediakan topik dan kita akan mendiskusikan secara bersama-sama di kelompok ini. Paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bu. Sudah siap melakukan bimbingan sosial? Sudah siap, Ibu. Oke, nah. Jadi kita menggunakan topik tugas ya dari ibu. Nah, topik tugas itu yang berjudul pengaruh media sosial ya. Nah, jadi media sosial ini paling sering digunakan di zaman sekarang. Pokoknya tiap orang pasti ada media sosialnya. Apa aja itu? Instagram, Facebook, WhatsApp, X, Twitter, ya sama ya. Apa lagi? Telegram. Banyak lagi ya. Nah, itu namanya media sosial. Jadi masing-masing kita tentunya ya nggak ada. Cuman yang nggak punya media sosial palingan orang-orang yang sudah berumur kayak umur 80-an. Mungkin umur kayak gitu mungkin sudah memiliki media sosial juga kan. Nah, iya. Banyak kan ibu-ibu Facebook ya. Iya, Bu. Facebook Pro kita. Iya. Ibu-ibu pun sudah ada punya media sosial. Nah, kemudian pertanyaan dari ibu nih, apa sih sebenarnya pengertian dari media sosial itu? Ada yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Silakan tunjuk tangan. Silakan. Foto-foto mau posting foto. Oke. Tempat melihat teman-temannya mau posting foto ya, boleh. Melihat artis juga ya banyak ya. Artis juga memiliki media sosial pasti setiap artis. Lanjut siapa lagi? Bagus. Saling berinteraksi, Bu. Dari Suci tempat saling berinteraksi ya secara online ya Suci ya. Ya, Bu. Di aplikasinya WhatsApp, Bu. WhatsApp itu yang seperti WhatsApp. Instagram. Bisa. TikTok. Ya, jadi Facebook juga bisa, Bu. Messenger ya, Messenger ya. SMS. Nah, jadi dari Suci itu bisa mengirim pesan ya secara online. Ya, Bu. Nah, yang teman-teman yang lain, silakan. Platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berbagi dan berinteraksi Berbagi dan berinteraksi secara online dengan konten atau
tempat menyalurkan informasi juga dari media sosial itu. Kemudian tempat konten tadi ya, konten menyalurkan konten, kemudian mengirim pesan secara online itu media sosial. Lebih banyak sekali menggunakan media sosial itu kalau kita pandai menggunakannya. Terus dampak positif dari penggunaan media sosial itu anak-anak itu tahu tidak? Cepat dapat Punya tangan. Nah, boleh silakan. cepat dapat info kayak baca kawan. Boleh cepat mendapatkan informasi karena adanya kejadian bencana alam misalnya ya. Oke, boleh Suci silakan. Dapat meluas pergaulan. Boleh memperluas pergaulan kita. Karena Untuk menghubungi orang yang lebih jauh dari kita. jadi karena komunikasi online itu ya, boleh itu bagus. Lagi, ya silakan nak. Informasikan. Oh iya bagus. Jadi mengekspresikan diri itu mungkin lebih ke kayak komen apa sih di Twitter, nge-tweet gitu kan. Kita lebih banyak mengekspresikan diri kita gitu. Bagus. Apa lagi? Silakan nak. Untuk memudahkan mencari karir atau kerja. Bagus. Jadi selain mendapatkan informasi bencana alam tadi ya, jadi kita bisa melihat-lihat di media sosial tentang informasi karir gitu ya, pekerjaan gitu ya. Lebih banyak di TikTok mungkin ya, TikTok, Instagram ya. Boleh, bagus. Apa lagi? Apa? Silakan. Bagus. Mulai meningkatkan kreativitas kayak konten tadi ya, konten TikTok. Apalagi seperti apa tuh konten kreativitasnya? Ngedit video. Bisa, boleh ya. Silakan. Kemampuan beradaptasi. Beradaptasi kayak menambah pertemanan tadi ya, boleh. Jadi banyak dampak positifnya ternyata di media sosial. Kan nampak kan dampak positifnya. Kita bisa melihat informasi bencana alam tadi, menambah pertemanan kita tidak secara kayak yang bertemu ini secara online, ada juga pertemanan kita secara online gitu. Kemudian apa lagi tadi? Tentang informasi pekerjaan. Dapat kita informasi pekerjaan, menambah kreativitas anak gitu. Udah bagus, banyak sekali dampak positifnya ya. Lalu tentunya ada dampak negatifnya. Lalu apa dampak negatif dari media sosial ini? Boleh nak? Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun. Membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Menimbulkan konflik masalah privasi dan terhadap pengaruh buruk orang lain. Jadi mengurangi komunikasi kita ya dengan teman-teman dekat kita, jadi lebih banyak berteman dengan HP. Sampai nak? Boleh. Gangguan tidur itu karena kita sudah kebanyakan ya. Ya nak, sebentar. Jadi gangguan tidur itu karena kita jadi kebiasaan berteman dengan media sosial tersebut. Kemudian stres ya. Stres itu mungkin karena kebanyakan terjadinya banyak teman-teman yang pergi main tapi kita nggak diajak gitu kan. Sakit hati malah jadi stres gitu. Karena karena apa tadi? Pembunuhan sosial? Ini Bu, mau terima kembali. Mesti mobil baru. Karena iri dan dengki itu karena bisa menyebabkan stres ya. Penyakit jadinya. Siapa nak? Menimbulkan ketidakpuasan diri. Lihat orang terlalu cantik dari kita, tapi kita tidak gitu kan. Tidak puas juga lainnya kurang ya. Siapa nak? Penipuan online. Penipuan online, contohnya seperti apa tuh? Pinjaman online. Pinjol, Yes. boleh. Jadi di sosial media itu bisa pinjol ya. Penipuan online. Gantian ya. Siapa lagi nak? Siapa nak? Menimbulkan FOMO, Ibu. Kadang orang kan musim itu kita juga mau
dari sosial media karena cyberbullying tersebut. Jadi terlihat kan dampak negatifnya, kita jadi banyak terlalu fokus main HP, jadi kegiatan di sekitar kita tidak tahu, apalagi pergaulan kita. Kemudian dampak negatifnya juga pergaulan kita semakin kecil gitu, nggak berkembang, itu aja temannya nanti. Jadi kita kesusahan, kedepannya kesusahan minta tolongnya sama orang tua, jangan nanti orang tua nggak bisa gimana, kan? Jadi terlalu terpaku ke media sosial itu juga sangat berdampak negatif. Nah selanjutnya dengan adanya dampak negatif, dampak positif, kan tentunya kita tahu bagaimana kita cara menanganinya. Jika dampak negatifnya itu terjadi, misalnya terjadi pada teman kita, apa yang harus kita lakukan? Atau pada diri kita gitu, apa yang harus kita lakukan? Misalkan Memulai hobi baru yang tidak berkaitan dengan media sosial. hobinya apa tuh? Seperti Pergi nongkrong dengan teman, boleh. batasi penggunaan media sosial. Kayak gimana batasinya? Media sosial. Jadi membatasi main HP mungkin, atau membatasi main media sosialnya. Selanjutnya, memperbanyak aktivitas di luar rumah. Contohnya kayak apa? Bermain dengan teman-teman ya, kayak main olahraga mungkin ya, kayak berenang boleh. Siapa? Lanjut lah. Menjauhkan gadget dari genggaman. Berarti kita mengurangkan main HP-nya ya. Boleh. Siapa lagi? Yang lain nih boleh? Boleh ya? Boleh ganti-gantian ya? Siapa lagi? Jadi bagaimana cara kita mengurangi atau menangani jika kita kecanduan main sosial media atau komputer? Boleh? Gantian ya? Tetapkan jadwal main HP. Boleh. Jadi harus mengurangi jadinya ya. Boleh? Meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang lain. Bagus. Jadi kita meluangkan waktu kita dengan teman-teman gitu. Bagus juga sih. Kan jadi lebih banyak kita bergaul dengan teman-teman. Oke lanjut. Jalin hubungan sosial dengan keluarga. Menjalin hubungan sosial dengan keluarga gitu. Cari Dah, silakan. mengunjungi kerabat atau keluarga supaya hubungan menjadi lebih Jadi meluangkan waktu kita ya, menjadi kerabat, kemudian kurang kita main sosial medianya dan HP-nya. Jadi banyak masukan-masukan dari anak ibu, pendapat dari anak ibu agar kita mengurangi bermain sosial media dengan bermain dengan teman, meluangkan waktu, bertemu keluarga, kemudian gimana? Mengurangi main HP-nya gitu. Jadi berdasarkan diskusi kita tadi, ibu minta gimana komitmen dari anak-anak ibu tentang pengaruh sosial media ini. Bagaimana caranya anak-anak ibu berkomitmen agar mengurangi sosial media atau mengurangi bermain HP-nya gimana? Dari diri kita sendiri. Batasi bermain HP boleh, yang lain? lebih banyak memperluangkan waktu di luar rumah. Boleh. Mencari kesibukan lainnya, Bu. Mencari kesibukan lainnya seperti Mengikuti SX. school, boleh. Nah, yang lain, kategori
jadwal. Pakai jadwal. Nah, jadi dengan komitmen yang anak-anak ibu berikan, apakah janji akan menerapkan di kehidupan sehari-harinya? Bisa ya? Bisa, Bu. Insya Allah bisa. Oke. Jadi ibu tanyakan bagaimana perasaan, kesan, maksudnya kesan dan perasaan anak-anak ibu dengan kegiatan kesenian kelompok. Oke. BKP ini. Seru. Bersih. Gantian ya, dari sini deh, lanjut gitu. Dari sini lah, Bu. Bisa menyalurkan pendapat kita. Kesannya apa? Kesannya kita bisa mengeluarkan pendapat kita. Kesannya? Bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Bisa mengikuti kegiatan BKP selanjutnya. Kesan kita dari kegiatan kita ini, kemudian bagaimana kesannya? Selalu mengalami interaksi dengan orang lain. Kesannya BKP ini lebih baik melakukan Banyak melakukan kegiatan BKP gitu. Boleh lanjut? mendapat pengetahuan umum. Saran pesan dan kesannya? Kesannya gimana kalau telah melakukan kegiatan tersebut? Senang, Bu. Boleh lanjut? Dapat pengalaman informasi dari kegiatan. Kesannya? Sehingga Pesannya? Bagaimana? Apakah sudah nyaman dengan kelompok ini? Gitu. menambah wawasan pengetahuan. Dapat mungkin kesannya mungkin lebih banyak kita agar mengikuti kegiatan di lanjutan ya, biar dapat wawasan lebih banyak lagi. Boleh lanjut? Kesannya, kesan. Dapat mengalami pendapat yang lebih luas. Kesannya dapat berdiskusi dengan yang baik. Ya. Lanjut, Mila. Kesan dan pesan kita di kegiatan BKP ini. Gimana kesannya? Asik, boleh. Pesannya gimana? Bisa sering melakukan BKP. Lanjut. Pesannya? Pesannya apa? Lanjutkan BKP gitu. Jadi dengan topik yang berbeda mungkinnya boleh. Lanjut. Kori. Dapatkan pengetahuan baru. Kalau pesannya apa? Lebih sering mengikuti BKP. Oke, terima kasih atas pesan dan kesan anak-anak ibu sekalian. Dan sekian, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Masih ada yang ingin menyimpulkan kegiatan kita? Jadi media sosial media, gitu kan, pengaruh sosial media itu sangat beragam, ada yang positif, ada yang negatif, lebih banyak mungkin negatifnya. Gitu. Memang banyak positifnya, kayak kita mendapatkan informasi baru atau seperti mencari karir, pekerjaan, bersama alam, perkembangan. Kemudian dampak negatifnya juga banyak, kita kalau jadi terpapar atau terpengaruh ke media sosial tersebut. Lebih banyak ke media sosial, pertemanan kita jadi kurang gitu. Jadi ibu harap dengan komitmen anak-anak ibu semuanya bisalah menerapkan di kehidupan sehari-hari.